Hello people of tomorrow, perkenalkan saya Maria Farani Setiadi selaku Ambassador of Public Health for District 3, AMSA Indonesia 2020-2021. Sekaligus, hari ini saya yang akan memoderatori acara Governmental Organization Talk Series 2 Episode 1 hari ini. Dalam rangka memperingati National Nutrition Day 2021, Nourish to Flourish, kami sudah kedatangan seorang narasumber untuk berdiskusi mengenai gizi, yaitu gemar ikan dan strategi. Nah, terutama di sini kita akan membahas mengenai strategi rumah tangga untuk memaksimalkan gizi dalam masa pandemi COVID-19. Untuk yang penasaran, narasumber kita kali ini merupakan seorang ketua dari Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jawa Barat, sekaligus Ibu Gubernur Jawa Barat. Siapa lagi? Kita sambut Haji Atalia Praratya Ridwan Kamil, SIP MIKOM. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Fani dan juga teman-teman dari AMSA Indonesia, senang sekali saya bisa bertemu kembali hari ini. Kita akan ngobrolin banyak tapi santai aja terkait dengan gizi dan bagaimana kita harus berupaya bersama-sama ya, khususnya ini para medical student ini kan penting sekali begitu untuk mengetahui kondisi yang ada pada saat ini khususnya di Jawa Barat, termasuk bagaimana kita harus berupaya supaya kita semua keluar dari kondisi yang ada, karena di tahun 2019 saja terkait dengan data itu sudah cukup mengkhawatirkan begitu ya, apalagi di masa pandemi gitu. Nanti kita akan ngobrol banyak. Baik, senang sekali Bu, rasanya kami dapat bertemu dengan Ibu walaupun secara virtual nih Bu. Semoga semua yang di rumah juga bisa sehat-sehat semua ya Bu. Iya, saling mendoakan aja kita ya semua ya. Iya Bu. Nah langsung saja Bu, saya persilakan untuk menyapa penonton GO Talk hari ini. Ya, baik untuk semuanya, apa kabar? Saya senang sekali, Atalia Praratya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga sebagai Ketua Umum Forikan Jawa Barat. Forikan ini adalah Forum Peningkatan Makan Ikan Jawa Barat begitu. Karena memang penting sekali bagaimana kita untuk mendorong agar ada peningkatan gizi bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Nah, saya juga senang sekali hari ini hadir semua pejuang-pejuang kesehatan ya, dan juga calon pejuang kesehatan di masa yang akan datang. Saya berharap mudah-mudahan semua bisa berkontribusi banyak bagi peningkatan status gizi pada masyarakat Jawa Barat. Itu saja. Baik Bu. Nah, membicarakan mengenai Hari Gizi Nasional nih Bu, tentu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas mengenai gizi itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan gizi? Ya, jadi gini, gizi itu kan sebetulnya kita ada orang yang mengatakan bahwa gizi, ada mengatakan ini adalah nutrisi begitu ya. Nah, gizi dan nutrisi ini adalah sesuatu yang sebetulnya hampir sama. Ini lebih kepada kaitannya dengan kandungan yang ada dalam makanan gitu. Tetapi ada yang mengatakan gizi karena ini dianggapnya ini ada bahasa Arab gitu, nutrisi bahasa Inggris. Ada yang mengatakan oh itu adalah bahasa kedokterannya gizi gitu. Kalau nutrisi itu lebih kepada orang-orang lebih ke di wilayah peternakan gitu yang mengatakan itu. Tapi pada intinya sekarang semua orang ada kecenderungan menganggap bahwa itu sama lah gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian di dalam makanan itu ada nutrisi, kemudian juga ada gizi di dalamnya, itu adalah bagaimana pada akhirnya harus menghasilkan energi dari tubuh kita. Nah, yang saat ini menjadi penting yang harus digarisbawahi adalah nutrisi dan gizi ini adalah untuk menjalankan fungsi normal sistem tubuh, bagaimana untuk maksimalkan pertumbuhan, termasuk juga bagaimana mempertahankan kesehatan, gitu ya, memelihara kesehatan. Nah, gizi juga kan tadi sudah saya sampaikan untuk menghasilkan energi dan mengatur proses kehidupan. Ini penting sekali, khususnya bagaimana kita ini bisa mendorong, karena saya sebagai penggerak di masyarakat, ini mendorong agar supaya perempuan ya atau calon ibu ini mereka sudah mulai mempersiapkan gizinya begitu ya, kecukupan gizinya agar supaya nanti anak-anak mereka pun tercukupi gitu. Karena ada resiko yang menurut penelitian gitu ya, ibu dengan status gizi yang kurang baik secara kronis berisiko melahirkan bayi dengan status gizi kurang. Jadi nanti akan ada yang namanya rantai nutrisi yang akan sama gitu, hampir sama dengan si ibunya. Oleh karenanya penting sekali pada masa usia di atas 18 tahun mereka diberikan pengetahuan begitu ya, supaya ketika mereka akan menikah dan lain sebagainya itu mereka memiliki kecukupan gizi sehingga anak-anak mereka
mereka pun akan tumbuh menjadi lebih baik status gizinya. Nah, saat ini di PKK Provinsi Jawa Barat pun kami mendorong program yang namanya Posyandu gitu ya, pos pelayanan terpadu. Di situ ada 5 meja dulu, tapi sekarang sudah menjadi 6 meja karena kita merasa bahwa Posyandu itu harus menjadi center of excellence. Jadi semua kebutuhan kesehatan ibu dan bayi termasuk balita itu harus didorong melalui Posyandu. Nah, Posyandu ini di Jawa Barat ini ada sekitar 52 ribuan Posyandu yang kita berharap bahwa dengan pendekatan sampai kepada akar rumput itu bisa membantu meningkatkan gizi, status gizi pada keluarga gitu ya. Tapi ini memang PR-nya panjang, nah oleh karena memang penting sekali kita untuk bekerja sama dengan semua pihak gitu. Baik Ibu, mungkin dari definisi dari gizi, nutrisi tadi Bu, bagaimana sih Bu status gizi Indonesia saat ini? Ya, jadi gini, status gizi di Indonesia, ini yang saya peroleh ini masih data terakhir ya. Data terakhir itu kita ada yang dikatakan underweight, ini Indonesia, ada yang stunting, ada yang juga yang wasting. Nah, kalau yang underweight itu ada 16,29%, stunting itu 27,67%, wasting itu ada 7,44%. Jadi PR kita masih sangat tinggi gitu. Apalagi di masa COVID-19. Jadi sebelumnya saja kondisi kan seperti itu ya. Jadi ada terjadinya seperti ini, kekurangan gizi pada anak dan juga keluarga. Ada yang karena kegagalan produksi ya, misalkan daerah tersebut memang tidak menghasilkan sumber makanan yang maksimal gitu. Ada juga karena krisis ekonomi, pendapatan yang kurang, ada daya beli yang menurun, ada ketersediaan pangan di rumah tangga kurang, asupan gizi juga pada akhirnya jadi kurang. Nah, itu di awal gitu, sebelum kejadian pandemi. Nah, terbayanglah ketika pandemi ini terjadi begitu. Ada 2 hal sebenarnya menjadi concern saya gitu ya. Jadi di beberapa tempat ini status kondisi kekurangan gizi meningkat ya, karena itu tadi ada kekurangan dari sisi pendapatan keluarga misalkan begitu dan ketersediaan pangan di lingkungan mereka. Tapi di tempat-tempat lain itu justru meningkat yang overweight-nya gitu kan. Jadi saya punya beberapa cerita yang menurut saya ini harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Ini contohnya nih, ini saya baca-baca juga bahwa di beberapa tempat ini justru kasusnya tinggi sekali ya, karena istilahnya kalau anak muda itu mager. Banyak karena pada masa pandemi ini orang merasa bahwa makanan yang ada di sekitar mereka itu dilahap saja gitu tanpa diperhatikan keseimbangannya gitu. Nah, ini contohnya di Italia itu ini ada peningkatan berat badan. Lebih dari 50% responden pada saat dilakukan penelitian ya. Jadi ada peningkatan konsumsi pasta, terigu, telur, frozen food begitu ya. Yang menurun adalah konsumsi buah dan sayuran. Kemudian ini di India konsumsi snack meningkat. Di China dan USA ini pada saat stay at home terjadi peningkatan berat badan minimal 2,5 kg pada 25% responden di China dan 13% responden di USA. Jadi mereka membesar gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri biasanya kan orang Indonesia tuh senang makan sayuran ya. Itu bagus lah gitu. Nah, selama masa Covid ini ada peningkatan justru orang-orang makan buah dan sayur gitu. Termasuk juga telur. Nah, tapi yang berbahaya adalah juga sama ada peningkatan pengkonsumsian dari snack dan air kemasan. Air kemasan itu kan macam-macam. Ada yang manis, ada yang beraroma, berwarna, kemudian bersoda dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jadi snack yang tinggi lemak ini dikonsumsi sedemikian rupa tanpa kendali, kemudian ada tingginya gula pada snack tersebut ya dan lain sebagainya membuat gizi menjadi tidak seimbang. Nah, ini berbahaya sebetulnya terkait juga dengan kekebalan tubuh nanti gitu. Karena kekebalan tubuh ini bergantung pada pola makan. Nah, jadi sehingga kurang mikronutrien dan nanti juga peningkatan asupan kalori yang kosong. Jadi juga harus diwaspadai lah. Sebelum pandemi seperti apa, setelah pandemi atau saat ini kita lagi pandemi juga
masalah mager ini juga menjadi berbahaya gitu ya, apalagi banyak sekali anak-anak muda kita gitu ya, tidak saja anak muda tapi masyarakat kita itu yang mereka jadi kurang melakukan olah tubuh gitu ya. Nah itu menjadi PR penting kita bersama. Ya, baik Bu. Mungkin kan tadi banyak perubahan karena adanya ketidakstabilan dari ekonominya. Kalau dari sisi gizinya itu sendiri bagaimana sih Bu? Apakah ada perbedaan kebutuhan kita dari sebelum, selama, atau nanti setelah masa pandemi? Jadi sebetulnya kalau kebutuhan itu sama saja. Jadi bahwa gizi pada tubuh manusia itu semua harus terpenuhi secara maksimal, baik masa pandemi ataupun tidak gitu ya. Jadi kebutuhan terkait dengan karbohidrat, protein, kemudian juga termasuk di dalamnya lemak, vitamin, mineral, itu semua tetap harus kebutuhannya sama, tetap seperti itu. Hanya saja tadi karena kondisi-kondisi lingkungan ini menyebabkan masyarakat kita menjadi kurang memahami pentingnya keseimbangan gizi tersebut gitu tadi ya. Sudah jadi ada benang merahnya bahwa kondisi ini menyebabkan masyarakat tadi tidak memilih makanan secara cermat gitu ya, tidak melakukan olah tubuh gitu ya. Keamanan pangan pun jadi kurang terjaga karena dari sisi keamanan pangan kan contohnya adalah begini. Jajanan tuh kan macam-macam. Kalau orang Jawa Barat ya lagi senang seblak gitu ya, cireng, cilok, cimol gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, itu kan orang tidak berpikir terkait dengan kandungan gizi yang ada di dalamnya, termasuk dari sisi keamanan pangannya gitu. Dimakan aja, yang penting pengen gitu. Nah, termasuk juga bagaimana menyimpan makanan, bagaimana kemudian menggunakan air yang bersih untuk mencucinya. Pada saat kita juga memotong makanan atau daging, apakah dengan pisau yang sama, talenan yang sama, seperti itu kan tidak dipikirkan secara matang. Nah, sehingga memang dari sisi berapa banyak jumlah potensi yang akan mengalami status gizi yang memburuk ya, itu saya kira perlu menjadikan perhatian khusus gitu. Saya tidak bisa bicara banyak terkait dengan status gizi yang saat ini ada karena memang datanya belum saya peroleh gitu ya. Tapi dari data terakhir saja ini menunjukkan bahwa penting sekali bagaimana peningkatan gizi itu dimulai yaitu dari diri kita sendiri di rumah tangga gitu. Baik. Terima kasih Bu. Nah mungkin buat penonton nih yang belum terlalu familiar dengan Bu Atalia, ternyata Bu Atalia juga merupakan seorang penulis dari buku Mia dan Ikan Goreng. Buku ini sering digunakan dalam dongeng edukasi ke anak-anak ya Bu? Ya betul sekali. Mungkin boleh dijelaskan Bu, kenapa sih dari segala macam sumber pangan dipilihnya tuh ikan Bu? Ya jadi gini, saya sebagai ketua Forikan, Forum Peningkatan Makan Ikan di Jawa Barat, ini merasa bahwa ketika saya berkeliling ke kota kabupaten, misalnya saya menyentuh anak-anak di Posyandu ataukah di PAUD begitu, mereka seperti kekurangan informasi begitu. Sementara informasi yang terbaik bagi anak-anak adalah melalui dongeng gitu. Nah, sehingga bagaimana saya kemudian mendorong supaya anak-anak mau makan ikan, itu saya pertama lakukan dulu survei. Saya tanya nih kepada anak-anak, pada suka makan ikan nggak? Enggak gitu. Terus ternyata setelah dicari tahu, ketidaksukaan makan ikan pada anak itu adalah karena orang tuanya yang jarang mengenalkan makan ikan itu kepada anak-anaknya. Apakah karena malas gitu kan memisahkan duri dengan daging tulangnya gitu ya, atau malas mengolahnya. Nah biasanya orang tua yang tidak suka makan ikan, anaknya pun ada kecenderungan tidak suka makan ikan. Nah sehingga saya merasa perlu untuk memperkenalkan ikan ini juga sebagai salah satu makanan yang memiliki gizi yang luar biasa begitu. Saya dulu senang sekali ketika ada Bu Susi ya menjadi menteri gitu ya, Menteri Kelautan dan Perikanan, itu luar biasa, orang jadi pokoknya kalau nggak makan ikan ditenggelamkan gitu ya. Itu lucu, kalau anak-anak tuh senang banget yang seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa ikan ini sumber protein yang luar biasa. Jadi dia punya asam amino, asam lemak, vitamin, mineral. Dia juga punya semua kandungan ya. Ada asam lemak tak jenuh juga dan lain sebagainya. Punya omega 3 juga, vitamin D, B2, kandungan taurine juga, dan banyak lagi. Ini sebetulnya terkait dengan konsumsi ikan ini juga didorong dengan luar biasa dari American Heart Association. Jadi resiko tekanan darah tinggi dan jantung maupun stroke ini juga bisa
dihindari atau dikurangi resikonya kalau kita suka makan ikan. Nah, saya sebagai ketua tim penggerak PKK, saya mendorong ini supaya tadi ya, kan kita punya namanya 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan anak. Mungkin teman-teman dari mahasiswa kedokteran sudah sangat paham terkait dengan itu ya. Jadi bahwa pola asuh, pola makan itu harus mulai diperkenalkan dari semenjak ibu mengandung. Diberikan nutrisi terbaik, diberikan juga asupan-asupan yang maksimal begitu supaya tumbuh kembang janin bersama ibunya juga maksimal. Nah, penting sekali pembiasaan makan ikan ini gitu. Karena kalau saya beritahu ya, Teh Fani dan juga teman-teman semuanya, bahwa masyarakat kita ini yang 50 juta jiwa nih yang untuk Jawa Barat aja gitu, ini di luar yang 210 juta lainnya gitu ya. Nah, ini mereka memiliki kesulitan gitu untuk akses terkait dengan protein. Jadi untuk orang Sunda itu biasanya di sekeliling mereka oke lah banyak gitu ya sayuran, buah-buahan. Tetapi untuk akses kepada makanan yang punya nilai gizi atau kandungan hewani gitu ya, protein hewani itu masih agak kesulitan. Nah, sehingga ketika saya dorong gitu gemar makan ikan, dengan kemudian di PKK itu ada program untuk hatinya PKK ya, halaman bersih dan juga hijau gitu. Mereka didorong untuk membuat kolam-kolam kecil. Nah, kolam-kolam ini mereka juga bisa menanam ikan gitu ya, sehingga nanti ikan-ikan ini bisa juga menjadi sumber protein bagi keluarga. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada intinya ikan itu saya merasa, karena saya penggemar ikan dan saya merasa itu penting sekali begitu ya untuk anak-anak semenjak kecil diperkenalkan untuk makan ikan. Jadi saya bikin buku Mia dan ikan goreng gitu. Nah, mungkin benar tuh Bu, tadi kita sempat ke-mention kalau misalkan orang Sunda tuh agak susah nih Bu sama ikan, karena rasanya tuh jauh Bu kalau ikan itu. Berarti kita ikan yang air tawar pun tidak masalah ya Bu ya? Oh, ikan sebetulnya kan apa saja. Ikan mau dari darat, mau dari laut gitu ya. Ikan air tawar atau ikan air laut itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang paling penting bukan buaya darat. Ini bercanda, Fani. Dia serius amat. Ya, gitu ya. Tapi pada intinya sumber protein itu bisa didapat dari mana saja, termasuk juga ada protein nabati ya. Tetapi kita dorong supaya masyarakat juga terbiasa untuk mereka mengkonsumsi makanan yang bisa memenuhi kebutuhan gizi protein mereka, khususnya ikan. Kan ikan itu paling mudah sekali untuk diternakan gitu di rumah. Jadi di rumah itu punya kolam kecil gitu ya, diberi makan aja ikan mah baik-baik aja gitu, dia nggak perlu khusus seperti halnya kambing, sapi gitu ya, perawatannya khusus. Ikan mah enggak, cuma dikasih makan beres hidup kita gitu. Jadi saya mendorong seperti itu. Iya Bu, saya pulang dari sini sepertinya bakal tanam ikan aja Bu, buat jadi peliharaan. Baik Bu, mungkin kalau misalkan dari sisi pemerintahan Bu, bagaimana sih peran pemerintah terhadap status gizi Indonesia saat ini? Ya, peran pemerintah tentu saja sangat penting ya. Nah, jadi mereka akan sebagai pendorong, termasuk juga saat ini program-program dibuat sedemikian rupa begitu terkait dengan peningkatan status gizi pada keluarga. Itu sudah tercantum dalam RPJMN di tahun 2020-2024 itu untuk Indonesia. Jadi secara keseluruhan, wah serius sekali. Dari mulai Pak Presiden mencanangkan gitu ya terkait dengan kita gerakan untuk cegah stunting dan sebagainya, semua ikut turun tangan bagaimana kemudian terkait dengan pencegahan stunting, pelayanan gizi, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, juga bagaimana sentuhan kepada 1000 HPK, balita, remaja, dan semua pokoknya kita sama-sama begitu ya. Kita juga kuatkan dari sisi posyandunya dan sebagainya. Termasuk di Jawa Barat juga kita di RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 juga ada program namanya Zero New Stunting. Jadi kita nggak mungkin bisa menyampaikan bahwa zero stunting, tidak mungkin karena memang sudah ada kasus-kasus itu sebelumnya, tapi tidak ada kasus baru yang menjadi target sasaran kita untuk tahun 2023 yang akan datang gitu. Nah, ini kerjasama luar biasa, termasuk juga dari Kemen PPPA ini juga mendorong bagaimana pada masa pandemi ini, pada saat work from home gitu, justru diberikan keleluasaan perempuan untuk menyusui secara maksimal gitu.
bagi anak-anak yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Jadi kesempatan ini justru akan lebih menguatkan bonding antara ibu dengan anak gitu. Jadi kalau dulu kan alasannya habis kerja gitu, nggak bisa nyusuin dan lain sebagainya. Sekarang karena kerjanya banyak di rumah begitu ya, bisa work from home. Jadi ikatan batin antara ibu dengan anak itu bisa kuat. Kemudian juga ada gerakan namanya berjarak, ini gerakan bersama jaga keluarga kita. Ini pusatnya dari pusat, ini menghasilkan KIE terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di masa pandemi gitu ya. Jadi ini mendorong terkait dengan bagaimana panduan menyusui di masa pandemi ini. Termasuk juga ada proyek namanya KAS. KAS itu Kampung Anak Sejahtera di 8 desa di Jawa Barat ya, yang memiliki prevalenting stunting tertinggi di Jawa Barat ya. Nah, jadi ini bagaimana edukasi terus, kemudian edukasi tidak saja terkait dengan status gizi ya, karena yang namanya stunting itu kan dari 3, dari pola makan, pola asuh, dan juga sanitasi. Jadi sanitasinya juga didorong sedemikian rupa supaya layak begitu bagi perempuan dan juga anak. Kemudian juga pelatihan pengasuhan, edukasi kesehatan reproduksi juga penting sekali, banyak yang belum paham. Bukan saja orang tuanya ya, tetapi juga remaja, karena mereka akan memasuki dunia pernikahan di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian juga termasuk bagaimana mereka diberikan edukasi terkait dengan pengolahan bahan pangan lokal gitu ya, supaya mereka bisa untuk membesarkan anak-anak mereka dengan kecukupan gizi yang maksimal. Baik, Bu. Nah, mungkin Bu, sebagai ketua dari TPPKK Jawa Barat, boleh diberikan tips bagaimana sih kita harus menyusun strategi supaya tetap bisa memaksimalkan status gizi selama di rumah aja nih, Bu? Selama di rumah aja, yang pertama sebenarnya paling harus dilakukan adalah kita terkait dengan makanan itu harus memenuhi kaidah-kaidah ya. Kalau di kami di Jawa Barat, termasuk saya di PKK, sering menginformasikan terkait dengan yang namanya B2SA. B2SA itu adalah bahwa makanan-makanan kita itu harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragam itu artinya variatif gitu, jadi jangan tempe lagi, tahu lagi gitu ya. Beragam. Bergizi tentu saja tadi harus mengandung semua sumber-sumber kebutuhan zat yang diperlukan dalam tubuh gitu ya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, semua unsur vitaminnya, mineral dan lain sebagainya gitu. Beragam, bergizi, seimbang itu tadi ya, bahwa tidak satu hal saja, satu jenis makanan saja itu dibanyakin gitu ya, misalkan kita proteinnya aja gitu, tapi ternyata karbohidratnya tidak diperhatikan. Yang seperti itu. Nah, aman juga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini jadi satu hal yang sangat penting juga bagi kondisi tubuh, karena keamanan pangan ini sangat juga mempengaruhi terkait dengan penyakit di masa yang akan datang. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan adalah memahami dulu terkait dengan konsep B2SA ini. Nah, setelah itu pembiasaan baik itu kan dimulai dari rumah ya. Sehingga kita mendorong bahwa orang tua itu paham, setelah paham mereka mau melakukan. Nah, jadi edukasi yang diberikan sebanyak apapun ketika orang tua tidak mau melakukan itu di rumah, itu juga akan jadi nol besar gitu. Nah, jadi program-program itu yang diberikan, bagaimana kemudian mereka tadi ya pengolahan bahan makanan yang mereka miliki. Kita punya program Pokja 3 terkait dengan pangannya. Kemudian juga pemanfaatan halaman sekitar gitu ya. Kemudian juga bagaimana mereka memiliki keterampilan dalam mengolahnya, menyimpannya begitu ya, dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Nah, jadi saya kira peran semua pihak juga menjadi vital pada saat kita membutuhkan kolaborasi terkait dengan peningkatan gizi pada keluarga, seperti itu. Iya, Bu. Nah, mungkin Bu boleh dibagikan pesan-pesannya nih untuk para ibu-ibu yang kebanyakan jadi tombak untuk penentu gizi di rumah, Bu. Iya, jadi untuk semua ibu-ibu dan kita semua sebetulnya, tidak hanya ibu-ibu, bahwa penting sekali kita untuk memperhatikan gizi pada tubuh kita dan juga keluarga kita begitu. Makanan yang paling baik adalah
makanan yang memenuhi kaidah B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, begitu, sehingga kita bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak kita secara maksimal. Nah, terkait dengan berbagai program yang ada, saya berharap juga teman-teman dari AMSA Indonesia juga bisa mendukung supaya ini betul-betul informasi ini bisa terinformasikan juga kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Gitu, ya. Nah itu, tentu dari AMSA Indonesia kami akan sangat senang sekali kalau bisa ikut turun langsung bersama dengan TPPKK Jawa Barat. Mungkin Bu boleh dibagikan pesan juga buat kami para remaja-remaja Indonesia, Bu? Ya, untuk seluruh remaja Indonesia dimanapun berada, makanan yang bergizi itu sangat penting untuk pertumbuhan remaja, gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa diet itu harus dalam pengawasan dokter. Jadi jangan diet yang gimana kita, gitu ya. Kemudian juga lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan mulai cuci tangan, pakai sabun, ya. Kemudian juga tidak merokok dalam ruangan, gitu. Kemudian juga berolahraga, makan sayur buah dan lain sebagainya. Itu ada 10 PHBS, itu juga harus dilakukan. Pilih makanan, buat remaja ya, pilih makanan yang sehat, gitu. Jajanan sehat, jajan itu boleh, tetapi harus yang sehat, gitu. Jadi jajanan bukan dihindari tapi disesuaikan kebutuhannya. Yang penting semuanya harus kita bisa penuhi kebutuhan asupan gizi kita secara maksimal. Itu aja. Baik Bu, akan kami ingat untuk pesan-pesannya Bu. Nah, mungkin dengan itu berakhirlah sudah Geotalk hari ini. Tolong Ibu berikan saya untuk memberikan satu pantun nih untuk Ibu. Oke. Pantun buat semuanya, sahabat-sahabat pejuang kesehatan dimanapun berada ya, termasuk dari AMSA Indonesia. Pantun terakhir dan juga mungkin penutup dari saya. Kalau lagi lapar, bawaannya emosional. Cakep. Tapi jangan sampai makan kertas. Cakep. Selamat Hari Gizi Nasional. Cakep. Mari hidup sehat dan juga berkualitas. Cakep. Terima kasih banyak buat Thalia. Terima kasih Mbak Fani dan semuanya. Sampai ketemu lagi. Baik Bu, saya juga ini ada satu pantun nih untuk Ibu nih. Boleh. Nah, jalan-jalan pakai permadani. Cakep. Di tengah jalan dapat batu mulia. Cakep. Demikianlah Geotalk hari ini. Cakep. Terima kasih buat Thalia. Jagoan sekarang pintar. Terima Nah, kasih. sama-sama Ibu, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk Geotalk hari ini. Nah, saya Maria Faranistiadi selaku moderator untuk Geotalk ini, pamit undur diri. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Sampai bertemu di Geotalk berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.